Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengunjung dalam jabatan, perkenalkan, nama saya Dedi Mafif, SPDI, profesi sebagai guru di SDN Pengarutan 2, Kecamatan Bumiayu. Saat ini saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Bidang studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1872132300235 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG periode 6 tahun 2023 dengan tema menyambut usia balik. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat. Mana ketua kelasnya? Oh iya, siap kan? Ketua kelas? Siap. Semoga doa kita semua dikabul oleh Allah SWT. Sebelumnya saya absen kehadiran dulu ya. Ahmad Yunan Arkan Wiratama, Al-Hafiz Marzuki, Alfa Faizi Bakri, Anandia Sulfatul Ahmad, Anna Alta Unisa, Fadilah Siddiq, Dina Fatia Rahma, Muhammad Askar, Muhammad Dimas Saputra, Muhammad Kafi Haidar Aras, Muhammad Fardan Maulana, Nur Syafa Aulia Zen, Rizkia Maulida, Yunita Nur Ashifa. Iya, alhamdulillah semua ya. Iya, kali ini semuanya sehat. Untuk lebih semangat, tepuk semangat. Materi hari ini yaitu tentang menyambut usia balik, bukan balik ya. Kalau balik itu pulang, ini balik dewasa. Menyambut usia balik. Nah, yang namanya menyambut itu berarti apa? Menyambut Ramadan berarti kita siap-siap ya. Usia berarti umur balik, artinya dewasa.
balik maqasidana, usia yang sudah balik, yang sudah dewasa, yang sudah dibebani kewajiban-kewajiban, ya namanya mukallaf. Apa? Mukallaf berarti seorang muslim atau muslimat yang sudah dibebani kewajiban-kewajiban agama. Itu namanya balik, ya. Akil balik, akil yang berakal, sehat, balik yang sudah dewasa. Tapi ada orang tua tapi akalnya nggak sehat, gemblung, kentir, nggak wajib, ya wajib sholat. Nih belum. Lanjut, tujuan pembelajaran. Satu, baca. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau pendewasaan dengan benar. Kamu harus tujuan pembelajaran menyebut usia balik itu kamu harus tahu, bisa menyebutkan tanda usia balik, pendewasaan dengan benar. Contohnya kalau perempuan apa? Haid, terus tumbuh rambut, tumbuh payudara, terus jakun kan lanang, suaranya makin nyaring, ya, kayak mengkulikannya dia sudah balik dia mengkulikan. Kayak tulikan. Terus kalau laki-laki tubuhnya jakun, manik, terus jenggot, kumis, tubuh tertentu ketiak, rambut panjang, suara semakin antep, semakin berat, ya kan? Tujuannya itu. Terus membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Dalam pandangan kalau sudah balik kewajibannya apa? Kalau dalam ilmu biologi tadi ya dengan benar ciri-cirinya, oh ternyata sudah haid, terus mimpi basah misalnya. Terus yang ketiga membiasakan sikap bersyukur, tak beribadah dan tanggung jawab. Jadi kalau sudah balik itu tanggung jawabnya kita sholat itu sebagai tanda syukur. Membiasakan tanda syukur itu dengan sholat, ngaji. Ini prosesnya dari bayi. Kamu pernah bayi enggak? Apa langsung lahir segede ini? Enggak kan? Bayi terus gede, TK, RA, terus SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliah ini berarti yang sudah kerja sudah jadi bapak-bapak bisa. Terus ini sudah kakek, kalau ini sudah lebih tua lagi. Kakek lawannya kakek apa? Buyut ya. Mbak Uyut, iya Pak. Lanjut, pengertian. Nah, pengertian balik. Terus tahu balik siapa? Kus balik ya. Kalau binatang itu, kalau kambing itu, kalau balik itu biasanya perengus baunya. Ya, kan? Secara bahasa balik berarti sampai. Maka ada sholat balik maqasidana, ya kan? Balik maku ya Allah sampaikanlah tujuan kamu ini, sampaikan, artinya sampai umurnya sudah menginjak dewasa. Sampai menurut istilah balik ialah sudah dewasa, bukan anak kecil lagi, ya kan? Bagi seorang muslim sudah dewasa, sudah baik. Iya. Apa? Orang Kristen sama, cuma penanganannya beda karena dia kan ilmunya beda, ya. Bukan orang Islam, nggak tahu dia pakainya apa. Tuh. Terus bagi laki-laki biasanya kan ditandai dengan antara lain keluar sperma atau mimpi basah ini. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid, itu secara umum. Jadi kalau kamu sudah haid berarti sudah dewasa. Sudah dewasa, kamu nggak sholat, nggak ngaji, maka dosa. Ini sebagai kedewasaan bagi laki-laki itu mimpi basah itu sudah. Nah misalnya nggak mimpi basah, tapi sudah umur 15 tahun, maka sudah dikatakan balik. Itu seperti itu. Jadi kalian harus tahu, oh balik ternyata orang yang sudah dewasa
yang sudah dibebani kewajiban-kewajiban agama seperti sholat. Ya, lanjut. Tanda-tanda balik, seperti tanda-tanda ciri-ciri kayak kamu, tanda-tanda kiamat, ya kan? Tanda-tanda alamat anak soleh, ya kan? Tahu tanda alamat anak soleh apa? Anak soleh. Nah ini tanda-tanda balik. Ya, tadi dijelaskan di balik ini. Atau menstruasi. Lagi M. Sebenarnya males, bukan, tapi bagi anak perempuan. Intilem, apa itu intilem? Mimpi basah, berarti kamu mimpi terus malam pernah, bos saya mimpi basah, enggak. Jadi yang sudah keluar sperma, mani, itu sudah bagi anak laki-laki. Nah ini tadi yang baru jelaskan. Kalau sudah mencapai 15 tahun, Hijriah, itu kan Hijriah bukan Masehi. Bila di usia tersebut belum mengalami haid, perempuan pun mesti durung haid, terus laki-laki belum ditilang, maka tetap sudah dikatakan balik. Ada nggak perempuan di dunia ini nggak mengalami haid? Siapa? Ayo. Siti Fatimah itu sepanjang hidup dari anak kecil sampai gadis sampai nikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib belum pernah haid, tapi dia bisa punya anak hamil Hasan dan Husain. Secara umum itu haid secara umum. Itu seperti itu. Jadi penting bagi kalian tahu paham makna daripada balik, berarti orang yang sudah dewasa, sudah akil balik, sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Sudah paham. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya yang jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau kamu sudah balik, kau tidak sholat, maka dikatakan kufur agama. Kata Nabi, man taraka sholata faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara terang-terangan, man taraka sholata jihar faqad kafar. Maksudnya meninggalkan sholat secara terang-terangan, jelas, sengaja, maka dia sudah dikatakan. Oke, lanjut. Nah, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Berarti kalau kalian sudah mimpi basah laki-laki perempuan haid, berarti dikatakan hadas besar. Kalau sudah hadas besar, maka tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, membawa, tidak boleh menyentuh, membawa, atau membaca. Tidak boleh. Sholat juga nggak boleh, haji nggak boleh. Nah itu, jadi berhadas besar dan melakukan benda seperti sholat tidak bisa, dan baca Quran maka wajib mandi. Paham ya? Lanjut, tata cara mandi besar. Di sini urutannya. Nggak kelihatan ya? Tata cara mandi, mencuci tangan 3 kali. Jadi sekadar yang sunnah itu 3 kali. Kamu butuh basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, sudah. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Jadi kalau kamu bersihkan alat kelamin, ya, bagi perempuan laki-laki, ya kan bentuknya beda. Kalau perempuan kepeng, laki-laki lonjong, ya, itu bersihkan harus tangan kiri. Nggak boleh tangan kanan aja. Karena tangan kanan untuk apa? Untuk makan. Tangan kiri, cebok tangan kiri, bersihkan kemaluan tangan kiri. Terus yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Disunahkan wudu dulu, wudu baru mandi. Sudah mandi, disunahkan wudu lagi. Itu wudu sebelum dan sesudah. Itu kesunahan, tidak wajib ya. Menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat, rambutnya gembel, keriting, ribo, mana kayak Ahmad Akbar ya kan?
Kamu di dalam aku seperti kolam gitu kan. Tapi ya 20 lah ya. Kalau 20 ya biasanya sama. Penuhannya sebanyak 3 kali jika air bisa masuk ke pangkal rambut. 3 kali sebenarnya diawali dengan 3 kali. Menuangkan air pada anggota tubuh, membasuh kaki. Jadi kewajibannya 2, niatnya apa? Nawaitul husna. Yarfil hadasil akbar an jamil badani fardholillahi. Saya niat besar untuk mensucikan hadas besar, wajibkan Allah Ta'ala. Gak bisa bahasa Arab, niat dalam hati, pakai bahasa Indonesia. Saya niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar karena Engkau ya Allah. Nah, itu niat seperti itu. Yang kedua, membasuh, ya. Dialirkan, jangan dibawa seember, kamu ngambil kayak gini, mustakmal. Tapi dialirkan, ya kan kalau di hotel itu pakainya shower, ya kan, enak. Kalau kamu pakai dari umur ini, terus 3 kali diawali dari kanan, ya kan, kanan dulu, kiri. Yang penting basah, itu wajibnya 2, niat sama. Kalau yang lain ini maksudnya sunnah, menjelajari tangan, menggosok itu sunnah. Intinya semua harus basah dan niat terpenuhi. Itu penting dari cara mandi. Jadi kalau kamu sudah balik, maka harus tahu urutannya. Mengapa urutan ini? Minimal kamu niat sama mandi, diguyur semua, dibasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Larangan. Nah ini kalau kamu sudah berhadas besar, keadaan haid, keadaan mimpi basah, belum mandi, ya kan? Kalau yang haid berarti belum tuntas haidnya, belum masa suci, maka kalian tidak boleh apa? Membaca. Nggak boleh, saya nggak juga nilai ta'ala nggak boleh. Harusnya dapat pahala, tapi dapat dosa. Yang kedua, menyentuh Al-Quran nggak boleh, menyentuh, memegang, apalagi membaca nggak boleh, menyentuh nggak boleh, membawa juga nggak boleh. 3M ya, membawa, menyentuh, memegang, membaca. Setelah itu tidak boleh sholat, sujud, boleh syukur, karena sujud itu keadaan suci. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Selain itu apa? Berdiam di masjid nggak boleh. Lebih nongkrong di masjid dulu, nggak boleh. Kalau sekedar lewat itu nggak masalah, tapi kalau sudah duduk nggak boleh. Terus tawaf juga nggak boleh. Selain itu apa? Tidak boleh menyebut ayat-ayat Allah. Kalau zikir nggak boleh diucapkan, cukup di hati niatnya zikir. Tetapi kalau diucapkan kalimat-kalimat ayat Allah itu tidak boleh. Terus selain itu kalian juga perhatikan ketika haid itu apa? Haid besar kalau belum suci. Selain itu apa? Kamu tidak boleh mengucapkan kalam-kalam ilahi atau nulis Arab yang berbau Arab, itu tidak bisa kamu gunakan. Nah inilah. Ada pertanyaan? Iya. Lanjut ya. Nah ini untuk memperjelas tanda balik bagi laki-laki. Cirinya, ada cirinya. Pak Apip, cirinya apa? Oh, cirinya Pak Apip orangnya pendek, bukan kurus, hitam. Ciri-cirinya Fadil, orangnya ganteng. Giginya putih. Nah, sini ada tanda balik. Satu apa? Baca. Mempunyai rambut di bagian tubuh tertentu, bukan rambut kepala loh. Tertentu, ketiak, kelek ngerti ya. Kalau kondisi putih berjuluk ya. Terus bulu tangan biasanya keluar, ya kan? Bulu kaki, bulu kemaluan, ya kan? Keluar. Iya.
Itu berarti ya kumis, jenggot, gudeg, ya, karena gudeg ya. Kayak om masih, ya. Terus yang kedua apa? Mimpi basah. Sudah ngumpul. Ya, mimpi basah ntar alami sendiri. Ya. Mimpi basah. Yang kedua tadi ya tunggu jakun. Ngerti jakun? Manik. Keluar manik. Dan suara semakin berat, suaranya antep keras. Biasanya suaranya kecil, suaranya besar. Biasanya apa sih? Tes. Terus seperti itu. Itu perlu ya. Ini yang laki-laki Aras, Dimas, Arkan semua, Mbak Abi Fazil, Pakir. Perhatikan, kalau kamu sudah ngalami ini, berarti kamu sudah balik. Kalau sudah balik, maka ada kewajiban untuk melaksanakan syariat agama, perintah-perintah agama. Paham tuh? Nah ini ada gambar kan? Ini nggak ada kumisnya ya? Ini harusnya ada kumis kan? Sama jangkut. Ini gambarnya terlalu polos. Biasanya ada kumis, jenggot, godek, terus ketiak di sini. Ya. Kemaluan, bulu tangan, kaki, seperti itu. Paham ya? Ini perlu bagi laki-laki itu perlu dimengerti, perlu dipahami. Kita ada balik. Yang pertama apa? Laki-laki nih saya tanya. Satu, tumbuhnya rambut. Rambut apa? Rambut jengkol. Iya, ketek. Iya, terus selain itu yang kedua mimpi basah. Tidak kewajiban orang yang balik di sini kalau sudah mimpi basah, sudah keluar mani sperma, maka sudah dikatakan balik. Yang ketiga tumbuh jakun. Tahu jakun ya? Kalau perempuan nggak ada jakun. Dan suara semakin berat. Lanjut, nah ini di bagian perempuan. Perhatikan nih, Sulfa sama Ana ya. Tanda balik. Kan? Sebenarnya kamu nggak ngalamin apa bener ya udah pakit. Kamu ntar ngalamin. Tanda balik bagi perempuan. Satu, tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu. Contohnya kaki enggak, jangan kaki ya. Tapi perempuannya keluar bulu tangan kan ada ya. Terus keluar dulu kemaluan, bukan sarung ya. Tapi kamu sudah dewasa, sudah balik, itu ciri pertama. Ya. Ciri yang kedua, menstruasi. Apa itu menstruasi? Haid. Iya, sudah haid. Itu tandanya berarti sudah balik, sudah kewajiban. Yang ketiga, suara semakin nyaring, semakin keras, suara semakin merdu katanya ya. Terus tumbuhnya payudara. Kalau masih kecil berarti kamu belum balik, ya kan? Nah ini contoh. Jadi nggak keluar jakun, kumis jenggot nggak ada. Jadi haid, terus tumbuhnya payudara, suaranya makin nyaring. Itu pentingnya. Secara biologi, ya, ntar di sini kan dijelaskan ya, bahwa keluarnya mani atau sperma setelah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan 9 tahun itu minimal ya. Ini juga dihitung menggunakan kalender Hijriah. Seorang anak bisa dikatakan balik
apabila ia sudah mengeluarkan sperma baik karena mimpi maupun sebab lainnya. Begitu pula ketika sperma tersebut seharusnya keluar tetapi ditahan sehingga belum tidak keluar, maka ia sudah bisa dikatakan balik. Terus menstruasi, khusus bagi perempuan menstruasi minimal dialaminya ketika umur 9 tahun. Berapa? 9. Itu minimal 9 tahun. Itu paling rendah. Sehingga jika perempuan tersebut sudah mengalami haid, maka ia sudah balik dan menanggung berbagai kewajiban seperti sholat, puasa, haji itu bila mampu ya. Nah, tuh. Lanjut. Nah, ini kewajiban bagi yang sudah balik. Apa kewajibannya? Sholat fardu ada berapa waktu? 5. 1. Sholat Subuh. 2. Terus Maghrib, Isya. tarawih sunnah. Jadi tarawih bukan wajib sunnah. Jadi sholat fardu. Sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin faqad aqamatin. As-sholatu masjid. Faqad aqamatin. Wa man taraka faqad adamatin. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang tidak sholat, maka dia telah merobohkan agama. Jadi yang merobohkan agama orang Islam sendiri yang sudah balik ke sholat. As-sholatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamatin. Wa man taraka faqad adamatin. Ini pentingnya sholat fardu yang 5 waktu. Ya, kalau dalam hadisnya sabda Nabi dalam hadis as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad atammatin. Artinya demikian, orang yang mengerjakan sembahyang berarti menegakkan tiang agama Islam, dialah orang yang beriman. Dan juga demikian, orang yang meninggalkan sembahyang berarti merobohkan tiang agama Islam, dialah orang yang tak iman. Itu hadisnya. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat. Laki-laki dari pusar, nanti pusar budel sampai ke lot sudah sah. Ya, misalnya akan sholat di kebun nih, di kebun binatang itu, badan sholat jauh lah sholatnya di kebun binatang, ya kan? Kalau cuma pakai sarung, memperang, ya kan itu cukup. Itu secara sahnya sholat sudah cukup. Kalau perempuan seluruh anggotanya itu aurat, suaranya juga aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nggak boleh kalau lagi malam-malam perempuan itu nggak boleh. Maksudnya kalau malam-malam itu pakai mic itu nggak boleh, maka nggak ada perempuan ada kan, jadi pakai mic keras-keras perempuan itu nggak boleh. Aurat sebenarnya. Nah, terus auratnya semuanya kecuali apa? Kecuali muka dan telapak muka dan telapak tangan. Bahasanya nih dohiron wa batinan. Dohiron kepek-kepek ini punggung, wa batinan dalam yang putih. Terus yang ketiga, mencari ilmu. Mencari ilmu itu wajib. Tolabul ilmi fardhun. Ya. Jadi kan baca luka mana? Ini. Baca luka ini berarti ini ketutup dong. Iya. Pokoknya kan luka baca luka mana? Ini nih, ini baca luka.
berarti ini ketutup dong. Janggut. Ini pokoknya muka, bangsa muka berarti ini. Janggutnya berarti sudah aurat. Paham? Nah, itulah pentingnya kita memahami kewajiban setelah balik. Terus kalau sudah paham, Pak Habib, ini ada apa? Soal ya, tadi kerjaan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Tadi sudah diberi penjelasan. Kalau nggak ada pertanyaan, tadi sudah paham semua. Ya, diisi sebisanya. Tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, sekarang tutup dengan lagu daerah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apabila ada apa guru yang kurang berkenan, saya minta maaf ya. Baca syairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.